cover dari Mas Doni katanya kasus di cancel itu sebenarnya ada 1-2, cuman di rumah. Apa akadnya di videonya live aja kali ya, kayak kita gini live ya. Mereka juga rugi di segi biaya gitu. Jadi semuanya di pending sih. Terus kalau Rubio sendiri gimana? nih? Ya gimana? Kalau pengaruh ya. Jadi kalau ke kita pengaruh banget ya, karena kan dalam wedding kita paling tanggung jawab nih tentang gimana jalannya acara itu. Nah kalau udah ada kasus-kasus kayak gini tuh sebenarnya tuh kita yang agak pusing, karena sebenarnya kalau untuk dari pemerintah sendiri kan disarankannya untuk akad boleh, cuman kan terbatas gitu ya, terbatas pesertanya. Kalau kemarin saya sempat dapat ini kayak selebaran gitu dari pihak KUA Purwokerto Timur tuh katanya untuk pesertanya maksimal 10. Nah sekarang kalau 10 kita hitung aja, orang tua udah ada 4, pengantinnya 2 udah 6. Petugas penghulu itu kan biasanya 2 ya, dari KUA ada penghulu sama koim. Terus saksinya 2. Nah itu vendornya terutama kalau yang ada di akad paling penting kan dokumentasi ya. Nah itu dokumentasinya gimana masuknya? Gitu, pusing juga sebenarnya gitu loh. Mungkin bisa disiasatin di luar ruangan kali ya. Jadi kayak di ruang isolasi pakai kaca gitu ya, di akuarium. Akuarium. Oke. Terus kalau dari Mas Ian sendiri nih, sebenarnya kalau sebelum ada pandemik gini, kebijakannya kalau pindah tanggal tuh gimana sih? Kalau untuk pindah tanggal, kita nggak ada sih kayak misalkan kita lebih kayak gini. Jadi kalau misalkan pindah tanggal nanti kita sesuaikan dengan jadwal kosongnya. Jadi kita dari klien itu nggak bisa nanti memilih untuk tanggal berapanya. Saya kalau misalkan kita jadwalnya udah isi, otomatis kalau apalagi udah full ya, kita nggak bisa kalau misalkan harus ngusahain di tanggal itu untuk reschedule-nya masuk gitu. Jadi paling enggak nanti menyesuaikan jadwal yang kosong dulu. Karena pastinya klien kan juga maksudnya nggak cuma 1-2 orang aja ya, pasti udah ada yang agenda udah ditata sedemikian rupa, jadi nggak seenak aja sendiri buat pindah-pindah gitu ya. Kecuali karena memang sekarang kondisinya lagi gini, kita nggak bisa berbuat apa-apa juga. Bukan keinginan dari klien, bukan keinginan dari vendor juga, jadi kita memahami gitu ya. Nah ini tadi ada ini nih, ada salah satu fotografer dari Mas Doni katanya motret from home. Itu gimana tuh ceritanya? Akad motretnya dari rumah. Apa akadnya di videonya live aja kali ya, kayak kita gini live ya. Oke. Terus saya udah nyiapin beberapa pertanyaan nih Mas Ian. Iya. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol seputar apa yang akan saya tanyakan. Kalau melebar-melebar juga nggak masalah lah ya. Yes. Oke. Masih soal COVID nih Mas. Iya. Dengan adanya COVID ini, apakah kalau yang udah dealing kan kalau sampai bulan Juni tadi dibilangnya banyak yang nih. Terus kalau ada nggak sih yang belum dealing tapi di tengah COVID kayak gini masih tetap masuk nggak? Yang nanya, yang tanya press list gitu-gitu masih masuk nggak sih? Masih, untuk sekarang ini masih sih. Jadi kayak dealing project juga tetap masih jalan. Cuman untuk kalau sekarang ini yang project yang masuk itu di antara bulan Agustus ke atas. Jadi kalau bulan Agustus ke bawah kita juga belum berani, karena kan kondisi kayak gini belum bisa dipastiin mau sampai kapan kan. Itu. Ya, betul. Masih tetap lanjut sih. Terus penundaan yang udah dilakukan gini, yang pending itu ada ketentuannya nggak? Maksudnya buat tanggal penggantinya itu apakah harus di bulan ini atau maksimal di bulan apa gitu, ada ketentuannya nggak? Kalau untuk ketentuan saat ini belum. Kalau kita sih rencana memang mau bikin cepatnya itu nanti mungkin untuk jadwal reschedule maksimum di pertengahan bulan April. Karena nanti hubungannya kan sama tumpukan job yang bakalan masuk itu.
Takutnya nanti kalau misalkan udah full slot, nanti makin bingung lagi, makin lama juga resepsinya. Itu. Oh iya, betul, betul. Terus eh, tadi kebijakannya udah ya buat yang pending misal. Nah, kalau misalkan nih, ini kan ada beberapa yang mungkin nonton nih calon-calon klien atau klien yang memang sedang di pending dan punya keinginan untuk meng-cancel akhirnya, pahit-pahitnya ya, amit-amit gitu ya. Iya. Dari Rewanganten sendiri gimana kebijakannya kalau misalkan itu terjadi? Ini kondisinya udah di link project ya. Udah. Untuk misalkan ya ini ada kasus sih sebenarnya kemarin itu ada acara resepsi. Jadi akad sama resepsi, terus ini si klien ini dia akhirnya minta cancel untuk resepsinya. Jadi untuk acara akadnya aja. Untuk kita sih sebenarnya nggak masalah, cuman untuk ketentuan sesuai dengan prosedur awal itu untuk kalau pure cancel itu DP kan nggak bisa dikembalikan kan. Nah, jadi kalau misalkan yang kemarin itu dia minta acara akad doang, jadi untuk budgeting awal tetap segitu, walaupun beberapa unit dekor itu nanti dihilangkan juga tetap budgetingnya sama. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk di cancel, yang pasti satu biaya tidak bisa dikembalikan. Terus yang kedua, kalau misalkan ada pengurangan sesuai dengan list order yang udah ditentukan di awal juga udah nggak bisa. Mungkin perlu kita kasih tahu juga ya ke klien, kenapa sih, kalau saya dari vendor WO pun seperti itu Mas Ian. Jadi kalau misalkan untuk pending karena kejadiannya seperti ini kita nggak duga masih bisa dilakukan. Kecuali kalau memang sebelum ada pandemik pun untuk pemindahan kita masih yang belum bisa menerima karena takut bertuburkan dengan jadwal lain. Tapi untuk cancel sendiri memang gimana ya? Kayak mungkin kalau dari WO sendiri sebenarnya dana DP itu pun sudah beberapa ada yang sudah kita gunakan untuk biaya meeting dan satu lain hal. Kalau dari pihak dekorasi sendiri mungkin kan sudah ada produksi gitu ya. Saya juga kurang tahu, tapi mungkin kan seperti itu. Jadi biar klien brides and grooms to be di sini tahu kenapa sih vendor itu banyak yang tidak mengembalikan dana ketika di cancel sepihak karena memang dananya itu sudah terpakai untuk mempersiapkan weddingnya klien itu sendiri gitu ya Mas Yan. Iya, betul. Jadi nggak cuma produksi aja nih, kita kan prepare-nya juga lama kan ya masuk di produksi itu. Belum lagi kalau misalkan di tanggal yang disetujui itu kita udah cancel beberapa job yang mau masuk, kita udah cancel karena hubungannya dengan job yang itu kita udah full kan. Jadi kan kayak gimana ya, kita juga nggak bisa nih kalau misalkan tahu-tahu di cancel sedangkan kita udah cancel yang lain gitu kan pas betul. Ya nolak gitu ya tuh. Oke. Terus masalah tentang COVID ini mungkin ya udah banyak yang inilah ya, udah kita jelasin sedikit banyak, udah paham gitu ya. Mudah-mudahan sih ini segera berlalu. Jadi teman-teman yang mau nikah pun lancar, teman-teman vendor juga liburnya biar gak kelamaan gitu ya. Okay. Terus kita agak belok dikit nih Mas Ian. Yes. Aku mau nanya soal pengalaman Mas Ian sebagai vendor dekor yang sudah berjalan selama beberapa tahun nih. Ada nggak sih pengalaman lucu atau berkesan selama menjadi vendor dekor? Kalau yang lucu itu sering. Jadi gini, lucunya itu kita kan vendor dekorasi ya. Kalau vendor dekorasi itu ya udah tahu sendiri job desk-nya itu kan mewujudkan apa yang desain yang seperti apa, konsep yang seperti apa yang diinginkan. Nah, itu dituangkan lewat dekorasi. Nah, lucunya di sini kadang kalau misalkan untuk acara, bahkan acara gedung kadang juga kita menemukan kasus-kasus kayak gini. Mas, tolong dong, ini catering diurusin. Mas, tolong dong, itu kursinya nanti dipindahin ke sana ya, gitu. Jadi kesannya kayak, aduh, mohon maaf, kita kan vendor dekorasi gitu. Itu sih sebenarnya yang bikin lucu.
Nah, mungkin ini kesempatan yang bagus nih buat ngasih edukasi juga ke teman-teman. Sebenarnya tuh vendor dekorasi itu apa sih, Mas? Vendor dekorasi kalau misalkan kita jelaskan agak sulit ya. Cuman kalau misalkan kita pahami dengan contoh yang sederhana kayak gini. Kita mau bikin rumah. Kita mau bikin rumah itu ukurannya berapa, suasananya mau seperti apa, konsepnya mau seperti apa, otomatis kita butuh arsitek. Sama seperti dekorasi, kalau misalkan dekorasi untuk pernikahan, berarti kan kalian itu pengen konsep pernikahannya itu seperti apa sih? Desain dekornya itu pengennya seperti apa sih? Jadi kita nanti tugasnya adalah membantu mungkin dari desain, nanti bisa juga konsep acaranya mau seperti apa, itu nanti jatuhnya ke WO sih. Cuman kalau kita itu memberikan ya sedikit gambarannya lah. Kalau udah sampai situ, udah sampai desain, nanti lumayan nih ke belakang-belakangnya nanti bakalan menuju ke budgeting, nanti untuk pemilihan venue, nanti juga dipikirkan. Itu. Berarti kalau gitu tadi kan sempet dibahas tentang yang dari awal-awal sebelum fix konsepnya mau gini gitu kan ada peran WO ya. Nah, Ya. karena Eke kan dari WO gitu ya, jadi dikit-dikit sambil bahas WO lah. Jadi penting nggak sih? Menurut Mas Ian sendiri dari vendor dekor itu penting nggak adanya WO itu? Kalau menurut saya pribadi itu sangat penting. Karena gini ya, kita sebagai vendor itu juga butuh wadah nih. Kita butuh banget wadah yang nanti bakalan bertanggung jawab tentang acara yang mau dilaksanakan. Jadi nggak semata-mata, nah, contohnya kayak ini, kayak tadi itu vendor dekor disuruh mindahin kursi, mindahin apa. Nah, kita juga menghindari hal-hal yang seperti itu nanti lebih banyaknya dibantu sama tim WO. Karena dari awal untuk kalau WO itu kan ada planner sama organize ya. Jadi Betul. nah, kita makasih banget sih kalau misalkan ada beberapa klien yang masuk lewat WO, kita justru sangat-sangat seneng karena kita udah banyak banget dibantu sama WO. Kalau misalkan buat calon-calon pengantin yang belum booking WO, saya saranin ini penting banget sih. Oke, siap. Terus Mas mungkin buat teman-teman nih kan ada nih beberapa yang memang dealing ke vendor dekor sendiri dibantu oleh WO. Ada juga yang kadang udah dealing dekor duluan sebelum dia cari WO. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin kalau udah dapat WO duluan bisa dibantu ya proses buat dealing vendor dekornya. Cuman kalau mau ngedealingin sendiri, prosedurnya gimana sih kalau mau booking di Rewanganten? Yang pasti yang pertama itu sertakan tanggal acaranya. Karena kalau misalkan kita nggak dikasih tahu nih mau buat kapan, udah tanya-tanya sampai detail, udah tanya-tanya sampai bener-bener klik nih, tahu-tahu tanggalnya full. Sedih kan? Iya. Terus gitu. Itu pentingnya ya? Ya, pentingnya. Terus yang harus kalian pahami untuk calon-calon pengantin, kalau dekor itu kan dia punya spesialis sendiri-sendiri ya. Kayak contohnya kayak Rewanganten itu awalnya memang spesialis rustic. Jadi jangan sampai kalian itu salah masuk kamar. Ke Rewanganten tanyanya glamor. Jadi kan kesannya kayak ya kan. Nah, itu mungkin untuk prosedur booking ke Rewanganten cukup itu aja sih, sertakan nama, alamat atau venue, terus tanggal acara. Untuk formatnya nanti mungkin bisa lebih detailnya via customer service. Tuh. Nah, itu memang beberapa kali juga saya lihat di postingannya Rewanganten ya, karena memang banyak banget klien yang ketika kita sodorkan form itu, mereka itu kayak ogah-ogahan jawab. Mungkin mereka takut kalau mereka udah jawab itu mereka harus deal. Padahal kan enggak gitu. Padahal tuh yang penting mah kita tahu informasinya aja dulu biar kita bisa cek dulu agendanya apakah udah full atau belum. Gitu ya. Yes. Nah, buat ini sendiri Mas Ian, kalau misalkan
klien punya konsep sendiri, dekornya pengen gimana-gimana yang sebelumnya belum ada di Instagramnya Rewanganten, itu bisa nggak sih? Custom design itu masuknya ya. Kita bisa untuk custom design, kita nanti sesuaikan. Jadi permintaannya seperti apa, pasti kita buatkan. Nanti untuk custom design, sistemnya itu pakai RAB. Jadi untuk custom, karena kan kita lihat dulu nih, kita pelajari dulu juga nanti desainnya mau seperti apa, nanti kita hitung dari awal gitu. Oke, jadi bisa ya menyesuaikan keinginan. Cuman memang Bisa. itu nanti hitungannya tergantung kerumitan dari konsep dekor itu sendiri. Betul, ya. Kita kebanyakan malah custom. Oh gitu? Iya, Ya mungkin kebanyakan karena custom. namanya orang nikah kan kepengennya yang lebih Beda gitu ya. eksklusif kali ya. Pengen eksklusif kan nggak lucu kalau dekor nikahan gue kayak nikahan si dia nih nanti tetap bakal jadi komentar publik ya, netizen. Baik. Terus pernah nggak sih maksudnya gini, ada beberapa kejadian memang klien ditipu sama vendor ya, kayak kejadian-kejadian yang memang kemarin rame tuh, penipuan BO lah, penipuan ini itu segala macem nih. Nah sekarang kita balik nih dari sisi kita, mungkin kalau yang ditipu sama vendor itu kan banyak cerita, ada yang ditipu dikit pasti viral, ada yang ditipu dikit pasti viral, tapi kayaknya masih jarang ada cerita vendor yang ditipu klien gitu. Iya nggak? Iya. Nah, pernah Tapi nggak? saya pernah Mengalami nggak? Oh gitu. Saya pernah. Bisa di-share nggak? Namanya di blur aja, namanya di blur. Oke. Saya mau nge-view penontonnya dulu sebentar. Oke, aman. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman vendor yang udah tahu, terutama untuk teman-teman vendor yang memang kerja di hari yang sama, di project yang sama. Jadi si nggak mau cerita nggak nyampe. Intinya gimana nih? Apakah kasusnya maksudnya tidak pesennya ini nih, bayarnya ini, tapi ternyata mintanya lebih dari itu, atau misalkan bahkan tidak dibayar sama sekali, atau kabur, atau gimana tuh? Iya, mungkin kita juga yang salah ya, karena dulu prosedur untuk full payment-nya memang kita kasih toleransi sampai H+3. Nah, dari sini sih sebenarnya kita belajar banget kalau misalkan kenapa nih full payment-nya harus H- sebelum acara. Nah, kita sebenarnya bukannya seuzon sih, cuman kita menghindari untuk kerugian-kerugian yang seperti itu. Jadi dulu itu kasusnya sudah selesai acara, tahu-tahu orangnya kabur, sampai orangnya cerai, belum dibayar juga. Wow. Nah itu yang bikin cerai itu mungkin Mas, dimulai dengan sesuatu yang kurang berkah gitu. Nah betul. Ya mungkin. Nah intinya itu mungkin. Itu sih. Iya, mungkin buat pelajaran juga buat teman-teman. Kenapa sih kalau bertanya, orang nikah aja belum, kenapa sih minta dilunasin gitu kan? Yeah. Nah, mungkin biar teman-teman tahu, karena memang kita juga butuh biaya-biaya untuk praacara. Jadi nggak mungkin juga kita kayak harus mengambil resiko terlalu tinggi kalau misalkan nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya Mas Ian ya. Betul. Nah, apalagi kita kan kerjanya kan nggak sendiri ya, tim gitu. Nah, otomatis, itu resiko tuh nggak kita tanggung sendiri gitu. Mungkin kalau kita sendiri masih bisa memaklumi, tapi kan kalau teman-teman tim juga kasihan harus menanggung resiko. Ya. Betul. Nanti timnya dibayarnya pakai apa ya kan? Belum lagi kalau bawa harga teman. Nah, tuh. Itu paling ini sih ya, riskan gitu ya kalau ngomongin masalah friend price ya, bukan price list, tapi price itu udah baik. Tuh. Gitu, tapi tetap bisa dikomunikasiin lah ya, selama nggak terlalu jahat-jahat amat ya masih bisa dibantu gitu lah ya. Yes.
Ini kayaknya Oke. teman-teman vendor banyak yang ketawa juga nih, kayaknya pada tahu ya. Itu. Langsung booming. Terus ini bagi dong Mas ke teman-teman di sini yang mau cari vendor gitu ya. Terutama vendor dekor, karena mungkin Mas Ian kan di vendor dekor sendiri jadi pengalamannya lebih banyak gitu ya. Untuk pilih vendor dekor sendiri, tips dan triksnya bagaimana sih supaya nggak ketipu lah. Karena saya gini Mas Ian, saya pernah nih, teman saya ada yang mau nikah, terus sharing gitu, ini aku dapet ini kok dekor bagus banget, harganya murah banget gini, dan aku lihat memang penawarannya di situ harganya tuh jauh dari harga normal. Yes. Itu mulai curiga nih, apakah karena harga teman atau memang ini vendornya nggak beres. Terus aku tanyain sama si temanku itu, ini temennya kamu bukan yang punya? Enggak, katanya nggak kenal, cuma lihat di Instagram aja. Begitu saya pelajari lebih lanjut, ternyata itu foto-fotonya itu dia ambil dari Google semua. Oh, Nah, itu bahaya banget. Nah itu ada nggak sih Mas tips dan triknya gimana supaya pilih vendor, terutama dekor nih, supaya dapat vendor yang bagus gitu? Oke. Jadi kan kalau kita itu sekarang lagi di masa milenial ya, yang semuanya online, pilih vendor dekor, pilih vendor apapun itu via sosial media kan sekarang. Jadi kalau yang pertama kita pertimbangin itu adalah portofolio. Jadi disesuaikan dulu sama desain yang kalian pengen itu di portofolio, ada nggak sih kira-kira si vendor ini mampu nggak sih mewujudin apa yang kalian minta gitu. Yang kedua, ajaklah ketemu. Minimal kita tahu offline mungkin kantor offline-nya di mana, jadi kita bisa kunjungi untuk kantornya. Tapi itu pun juga kita juga harus hati-hati ya, karena kayak kasus yang di Jakarta ya kan, itu kan kemarin juga ada kantornya pun juga mereka masih tetap bisa nipu. Mungkin kita minta semacam RAB ya, jadi kayak sebelum kita menentukan mau iya apa enggak, kita juga bisa survei dulu untuk harga pasarnya itu seberapa sih sebenarnya untuk dekor standarnya gitu. Untuk harga per item dekornya juga kita bisa baca kan kalau ada RAB-nya nanti itu masuk akal apa enggak. Misalkan nih kayak ada dekor acara resepsi di gedung dengan panggung ukuran 16 meter, kita kasih harga katakan 10 juta, itu kan sangat kayak udah nggak mungkin banget kan. Untuk harga per meternya aja berapa, belum lagi kalau fresh flower, belum lagi ada untuk entrance, untuk akad, untuk pintu masuk dan lain-lainnya. Itu kan di situ kalau misalkan kita minta RAB dan dikasih, itu kan di situ tertera semua. Mungkin itu sih, jadi jangan gampang percaya walaupun memang portofolionya bagus. Nah contohnya kayak tadi itu, kalau portofolionya bagus ternyata dia ngambil dari hasil dekorasi orang lain, masih aja kecolongan kan intinya. Gitu. Pernah nggak kejadian di Rewanganten ngegapin ada vendor yang pakai fotonya Rewanganten gitu, pernah nggak? Pernah. Saya sering banget nemuin, tapi itu untuk wilayah Jawa Timur. Kalau untuk Jawa Tengah dulu pernah orang Banjar ada yang pakai dekornya kita tanpa izin, dan dia mengklaim bahwa itu dekornya dia. Ada orang Banjar. Untuk selainnya itu Jawa Timur lumayan banyak itu yang ngambil dari hasil dekor orang lain, itu banyak banget. Nah, itu memang bahayanya gitu ya. Jadi Iya. kadang kayak kasus-kasus pencurian portofolio itu justru dilakukan oleh vendor yang luar kota gitu. Karena yang dekor waktu itu aku ceritain yang mau temanku pakai itu juga, itu aku nemunya di Instagram dekor Palembang. Jadi mungkin supaya tidak mudah tebak gitu ya. Iya. Supaya tidak mudah tebak. Itu harus hati-hati. Waktu itu sih aku pernah, waktu itu kenapa aku bisa tahu, itu aku carinya pakai satu kayak fitur dari Google gitu yang dia bisa mendeteksi gambar terus keluar tuh di Google.
Iya. aja. Nah, nanti kalilah bisa kita sharing itu fiturnya gimana, terus cara pakainya gimana biar menanggulangi orang-orang nggak ketipu cuma lihat dari portofolionya aja gitu ya Mas ya. Betul. Nah, Terus ini sih ada tips juga kalau misalkan kita perlu juga nih jadi orang yang kepo ya. Jadi harus ngulik-ngulik ke beberapa vendor yang mungkin bakalan diajak kerja untuk bareng di project yang sama. Jadi misalkan kayak kita perlu deh kepo ke vendor video atau foto, ini dekornya gimana sih gitu. Mungkin kan pernah bareng ya. Atau ngulik juga ke keluarga yang pernah pakai atau ke tetangga gitu. Jadi kan kesannya nggak kayak hidup sendirian sampai bisa ketipu gitu kan, kayak berasa hidup di hutan nggak sih? benar. Yang padahal kayak Rewanganten sendiri pun, Rubio sendiri pun kalau posting kan sering tuh yang ngetek pengantinnya siapa gitu ya. Betul. Itu kan bisa diulik. Nggak kenal pun nggak masalah, silahkan sampaikan aja kalau aku lagi pengen tahu tentang Rewanganten nih dan aku lihat kalian di tag di Rewanganten, gimana sih caranya, gimana sih reviewnya, ya nggak sih, benar nggak sih? Iya, betul. Jadi kayak minta rekomendasi ke orang lain gitu sih atas pengalaman mereka. Ya betul. Terus aku tadi sempat ini juga sih aware yang Mas Ian bilang tuh soal kayak tanya jangan ke satu vendor aja, tapi banyak vendor terus di compare biar tahu harga wajar. Nah ini mungkin juga harus kita kasih tahu ke teman-teman di sini soal jadi biar mereka tuh nggak gampang ngejudge gitu, karena kadang baru tanya ke satu vendor terus udah ini gambling banget nih. Mahal nih, iya kan? Tanya kan satu nih harganya berapa segini, kok mahal banget sih? Padahal dia nggak tahu, padahal di vendor-vendor lain pun harganya bahkan mungkin di atasnya atau sama semua gitu. Jadi memang harus surveinya lebih dari satu vendor gitu ya. Jadi bisa menentukan ini harganya wajar nggak sih gitu, ya nggak? Iya, jadi kita nggak bisa juga sih kayak menyelaraskan standar untuk dekorasi. Itu kan nggak bisa. Kayak misalkan ini banyak banget sih, kayak pernah sih ada yang ngomong kok mahal banget sih cuman gitu doang. Itu kan nyakitin banget ya. Tapi kita pelajari lagi kalau misalkan, jadi realistis aja ya, misalkan kayak dekor yang diminta itu dia custom, belum lagi fresh flower, belum lagi ukurannya besar gitu kan, harusnya dia juga pertimbangin kan. Jangan melihat hanya karena mungkin simple gitu, cuman ini doang kok gitu, seolah-olah kayak tahu memang ditempelin aja. Kalau misalkan kita lihat dekor di banner mah kita tahu ya itu murah ya, tinggal cetak doang. Cuman kan kalau misalkan satu kita harus pakai kerangka, yang kedua kita harus pakai bahan ini, kita harus pakai bunga ini, kita harus pakai kru berapa orang, itu kan nanti juga tertera di situ, makanya ada biaya segitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan dekor A sama B disamain, terusan dekor merek A dengan merek B itu disamain, itu nggak bisa. Itu. Ya emang itu penting sih, kayak berkali-kali juga saya ngomong ke follower, teman-teman. Jadi sering kali saya edukasi bahwa dalam pemilihan vendor wedding itu mahal murah itu bukan dari nominal, tapi value, ya enggak? Yes. Karena kalau kita ngomongin mahal murah dari nominal, relatif banget. Kita mau cari, apalagi vendor ya, vendor kan pernah saya dengar istilahnya vendor itu bukan produk hasil bumi yang harganya itu ada standarnya satu negara itu harus sama, ya enggak? Jadi di satu kota aja kita mau cari vendor yang harganya setinggi langit sampai ke serendah tanah lumpur gitu ada. Mau cari yang berapa juga ada, ya kan? Cuman kan yang paling penting dalam vendor itu bukan mahal murahnya, karena percuma kita niatnya mau ngirit cari yang murah, ternyata kerjanya nggak profesional, hasilnya nggak sesuai, jatuhnya malah nggak jadi murah hitungannya gitu loh. Iya, benar. Saya jadi ingat sih, karena kalau mungkin kalau orang seni tahu ya arti nirmana. Jadi ada nih beberapa dekor yang cuman bagus di foto aja, ternyata di aslinya jelek. Ada yang di foto bagus, ternyata aslinya bagus banget. Nah itu
di situ Nirmana sebenarnya bekerja. Nah, kita nggak bisa dong kalau misalkan di sana aja deh lebih murah, tapi ternyata tahu-tahu setelah acara jangan pakai itu, dia nyesel. Itu kan kayaknya sebenarnya bisa jadi tolak ukur buat kedepannya kan. Jadi pastiin lagi untuk vendor jangan sampai salah pilih. Jadi paling nggak tahu cerita dari sebelum-sebelumnya itu. Aku mau tanya nih ke Rubio nih. Gimana? Pernah nggak sih ngalamin kayak ada mungkin bisa dikatakan vendor yang dikelola Rubio itu ngeyel atau bahkan sampai nipu gitu, pernah nggak sih? Kalau nipu enggak ya, tapi kalau ngeyel tuh jadi kalau kita sih lebih kayak mengartikannya mungkin karena kita banyak berkoordinasi, berhubungan kerjasama sama vendor yang kita tahu dia udah lebih senior atau namanya sudah melanglang buana sedunia antero gitu ya. Jadi kesannya mungkin kalau kita sih kayak ngerasanya mungkin kayak dianggap gimana ya, dianggap disepelein gitu. Apa sih kok bocah anyar gitu ya? Ya betul bahasanya gitu. Jadi setiap kita mau nanya tuh kayak kesannya jawabnya kepo banget sih. Kok sing bayar BKE kliennya udah kowe kok ngapa kowe takon-takon gitu. Kesannya kayak ke situ gitu. Jadi kita sih kadang mengakalinya ke situ sih lebih ke kita jelasin ke klien kalau kita udah tanya ini cuman penjelasannya belum lengkap, mungkin dari pihak klien udah dapet MOU atau kontrak yang lebih detail, nanti kita mintanya langsung ke klien. Karena kita kalau udah ngerasa digituin, susah, kita mau semakin ngejar ya, itu bakal semakin dihindari gitu. Yes. Nah, biasanya nanti kalau kayak ketemu ganggu gitu. Jadi kesannya kayak ganggu gitu loh, mereka mikirnya kita tuh gitu. Jadi biasanya kalau ketemu sama vendor-vendor yang kayak gitu, itu nanti kena hasilnya tuh pas di hari H. Ada aja pasti yang kayak tuh kan kemarin udah ditanyain kayak pernah gini, ada cerita gitu ya, kita pernah tanya sama salah satu sebenarnya kalau dibilang vendor catering bukan catering ya, tapi kayak lebih ke nggak tahu tuh apa juru masak yang dibayar terus bawa teman-teman rombongan gitu, nggak tahu ya. Nah kalau biasanya kita sama teman-teman vendor catering yang beneran vendor itu kita ya seperti apa kita nggak dikasih tapi tahu jenis menunya apa aja itu pasti dikasih, pasti karena itu kan memang tanggung jawab kita memastikan itu gitu. Nah terus suatu saat kita tanya itu nggak dijawab, jadi kayak kesannya kita mau nanya pun kayak kalau istilah kejawennya tuh pekewoh gitu ya. Iya. Kok nanya-nanyain makanan, kok kayak kesannya tuh kita tuh kayak pengen banget tahu makanannya apa aja sih gitu loh, kayak kesannya tuh ke situ gitu. Jadi kita nggak berani tanya lebih lanjut lagi, dan kebetulan di situ juga pengantinnya juga dia juga nggak tahu infonya gitu. Beneran hari H karena memang kita dikasih tanggung jawab untuk menyediakan stolnya, akhirnya stolnya kurang di situ ya karena kita nggak tahu menunya apa aja, jumlahnya berapa. Untung waktu itu masih kita bisa langsung cari solusi, langsung bisa ketata semuanya saat itu. Cuman kan kalau misalkan ternyata ada permasalahan-permasalahan yang nantinya ternyata sulit buat diatasi kan juga yang kena kan nggak cuma WO-nya, tapi si vendor yang bersangkutan juga kena, klien kena, akhirnya semuanya kena gitu loh, ya nggak? Terus jadi kadang kalau memang dari Mas kayak Ian sendiri gimana? Ya kayak lanjutin Mas Ian. Iya, jadi kayak kesannya kayak di sini itu kayak senioritasnya itu masih kerasa banget ya. Padahal kadang kita harus terbuka nih dengan inovasi baru, dengan pandangan-pandangan baru. Mungkin untuk era 90-an dengan era sekarang mungkin sistemnya udah lumayan berbeda jauh ya. Jadi kadang banyak orang yang nggak paham, tapi justru kayak merasa mereka udah paling juara nih. Kita itu kayak vendor baru, justru kayak apa sih? Kamu kan baru orang kemarin gitu. Jadi kesannya kayak kita kayak minoritas banget nggak sih? Mungkin buat para senior gitu, kita pun juga
berhak untuk berargumen gitu ya. Karena nggak cuman WO aja sih yang kayak gitu, vendor dekor juga sering banget. Kayak contoh sederhananya kayak misalkan dekor resepsi, biasanya kayak acara kalau dekor Jawa gitu kan dia ada panggih ya. Nah, pasti kita juga tanya dong detailnya mau seperti apa, nanti panggih itu butuh apa, kita jadi vendor dekor itu nanti juga menyediakan apa enggak. Karena kan kayak ada nih untuk panggih kan kayak ada kembar mayang 2. Nah, kita minta detailnya seperti apa kita nggak dikasih, tapi tahu-tahu di hari H, Mas, kembar mayangnya mana? Mas, ininya mana? Jadi kayak kesannya kayak, loh, kita kok disalahin padahal kita kemarin udah minta detailnya, kita nggak dikasih. Nah, mungkin di situ sih kayak nggak adil aja sih. Betul. Itu kenapa pentingnya dalam setiap project review itu pasti kitnya SOP yang namanya harus ada technical meeting vendor. Benar-benar semua vendor itu harus dikumpulin. Supaya apa? Supaya kita bisa ngeklopin antara satu sama lain. Hal itu nggak ada yang, kalau istilah bahasa Jawanya tuh andel-andelan. Ya nggak, Mas? Ya termasuk contohnya itu, misal kayak perlengkapan panggih gitu, kita harus tahu kayak bokor apa segala macam. Biasanya kan memang dari make up, tapi kan ada juga beberapa make up artis yang oh itu sama dekornya aja gitu. Nah itu harus jelas siapa yang mau menyediakan dan sudah masuk paket ke kontrak yang dibayar belum. Gitu kan. Nah, jangan sampai ketika di awal misal dari pihak dekor merasa tidak memasukkan itu ke kontrak tapi dibutuhkan mendadak, otomatis bisa disediakan, cuman kan ada tambahan-tambahan yang harus dibayarkan klien. Betul. Nah, nantinya kalau klien kayak ditagih cas mendadak juga kan pasti mereka bakal emosi juga, ya nggak sih? Iya. Di belakang ngomong, kok ada tambahan-tambahan gitu sih, padahal ya kan. Halo? 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 Ini mohon maaf, terjeda kayaknya, nggak masuk ya. Oke, kita akan lanjut lagi karena siaran kali ini terjeda. Dari tadi lumayan sih. Nice topik Aditya Oji. Halo Juragan Vapor. Badan Vita, ini iklan sebentar ya. Mas Sigit, halo, selamat malam. Halo Anon, selamat malam. Oke, kita sambungkan lagi dengan Rubio. Welcome back. Hai, sorry ya, kayaknya kesalahan sedikit. Siap. Oke. Sama nih tadi nih, soal koordinasi mungkin ya. Nah, balik lagi, kalau dari pihak Relangantenya sendiri gimana? Apa pernah ngerasa kayak kurang nyaman kerjasama sama vendor, terus gimana gitu pengalamannya? Terutama mungkin kalau yang WO ya, karena kalau pakai WO kan dikoordinirin, cuman kalau nggak pakai WO kan kadang, nah itu yang bingung. Ada nggak pengalamannya? Kalau selama ini sih saya kerja jadi vendor dekor di terutama Banjar ya. Kalau di Banjar, alhamdulillah masih nyaman sih. Jadi paling yang sering banget nih vendor tenda. Kalau untuk vendor foto, video, make up, karena kita kan jam terbangnya beda nih, ya kan? Kalau saya kalau kami instalasinya H-1 sebelum acara, cuman kalau untuk kayak foto, video, MUA, mungkin ada vendor wardrobe juga, di situ kan dia di hari H kan. Nah, kayak yang di sebelum hari H itu kan ada dekor, ada tenda, terus
Ada catering juga. Kalau catering kan prepare-nya dari sebelum hari H kan. Nah biasanya itu tenda sama catering yang lumayan miskomunikasi. Kayak kita, contohnya kita balik lagi catering ya. Contohnya kalau catering itu kadang kita kan memang bikin layout ya untuk dekornya itu mau tata letaknya mau seperti apa. Nah, si catering ini kadang juga minta. Jadi si catering ini dia juga nggak nyediain layout sendiri. Jadi saran aja sih untuk teman-teman catering di dunia wedding, perweddingan. Ada baiknya nanti kalau misalkan untuk project sediakanlah sedikit waktu untuk bikin layout. Jadi jangan semata-mata ngandelin ya kalau misalkan ada WO-nya enak kan, udah ada yang ngurusin. Cuman kalau belum ada, jadi kayak jangan memberatkan vendor lain karena vendor lain pun juga kan ada batasan kapasitasnya di situ. Terus kayak tenda nih, tenda kadang ya mungkin sih memang dari awal kesalahan si calon pengantin dengan si vendor tendanya ya, karena kan kalau saya di sini saya bilang dealing projectnya sendiri-sendiri nih, nggak satu paket. Si pengantin pesennya 8 meter, ternyata dipasang panggungnya cuma 5 meter atau 6 meter. Terus di hari H, waktu dekor mau instalasi, kelabakan dan itu jatuhnya ke vendor dekor. Yang disalah-salahin vendor dekor gitu. Jadi kan ya kesannya kayak ngerugiin sebelah pihak gitu kan. Belum lagi kalau orang yang belum tahu di belakang-belakang itu seperti apa. Contohnya kayak, nah nih di sini kan kayak dekor sama panggung itu kan sebenarnya dia nyatu kan. Nah karena ada vendor sendiri-sendiri, jatuhnya nanti dekornya kok kecil banget sih gitu. Dia nggak bagus, dekornya kecil gitu. Dia nggak bagus, panggungnya tinggi banget. Padahal kita nggak tahu gitu. Ya lebih ke miskomunikasi aja sih sebenarnya. Cuman ya balik lagi sama si tuan rumah. Ya emang gitu ya, jadi kayak gak cuma Mas Ian, saya pun sering merasakan kayak beberapa kayak Mas Ian sendiri dari Lewang Nganten memang menyediakan layout. Dan setahu saya sendiri pribadi ya, untuk di wilayah Barling Mas Cakep ini itu belum semua vendor dekor membuatkan layout. Kalau setahu saya sih khususnya kayak di Banjarnegara sendiri juga kayaknya masih awam yang namanya dekor bikin layout, ya kan? Yes. Nah, untuk Mas Ian sendiri di Rewanganten sendiri saya sangat mengapresiasi, merupakan sebuah langkah yang baik untuk mengajak teman-teman vendor dekor Banjar juga, ayolah kita mulai meningkatkan kualitas kinerja kita dengan adanya layout. Itu juga bagus karena buat koordinasi juga bagus. Terus biasanya kan layout itu kita bagi ke vendor-vendor yang memang ada kaitannya dengan kita ya, kayak mungkin kayak Mas Ian bilang tadi, dikasihin ke vendor catering juga, dikasihin ke vendor panggung juga gitu. Mungkin dari pihak lainnya juga sudah menyampaikan, tapi seringnya kemungkinan Mas, karena pengalaman pribadi saya juga, saya kadang udah bikin layout ya, mau itu layout yang biasa, mau itu layout yang sudah diwarnain, bahkan dibikin 3D pun, kadang kita udah bikin, itu jatuhnya pasti hari H kayak nggak dilihat gitu, nggak sesuai. Nah itu kesalahannya. Jadi mungkin buat teman-teman vendor di sini yang sebelumnya memang biasanya dari dulu juga kita nggak pernah pakai layout juga bisa-bisa aja. Nah tolonglah sampai saat ini, sekarang ini karena memang eranya sudah berubah, quality control dari si klien kita ini juga makin lama makin meningkat karena edukasi tentang perweddingan ini kan sekarang udah gampang banget ya, mau dicari di media sosial apapun tuh gampang. Jadi tuh alangkah baiknya kalau misal vendor dekor atau vendor BO menyediakan layout, tolong instalasilah sesuai dengan layout yang sudah ditentukan. Jadi nggak ada miskomunikasi yang terjadi saat hari H gitu ya. Betul. Terus
Kalau dari Mas Ian sendiri nih pengalaman sebagai WO, ada kesan tersendiri nggak ketika pakai WO sama enggak gitu? Perbedaannya apa gitu? Yang Signifikan banget sih kalau pakai WO sama enggak. Jadi mungkin kalau untuk acara rumahan yang nggak pakai WO, yang untuk runtutan acaranya dia lebih simpel, terus untuk dekornya juga lebih simpel, mungkin sih kita nyantai aja ya. Cuman untuk misalkan kayak gedung dengan tamu undangan yang begitu banyak, terus belum lagi untuk gedungnya juga besar gitu, nggak pakai WO kan kayaknya repot banget ya. Di situ vendor kerja sendiri-sendiri, udah nggak ada WO, habis itu nggak ada panitia, kayak kerja sendiri-sendiri itu susah banget sih sebenarnya. Jadi banyak banget yang nanti bakalan miskomunikasi. Kita sapa dulu dong, di sini ada temen WO juga nih dari Anon. ya, Halo, selamat malam Anon. Sukses juga buat tim dari Anon. Amin. Lancar-lancar Itu lah sih. ya. Oke, terus kalau kita lihat sendiri, tadi juga sempat dibahas nih sama Mas Ian tentang karakteristik dekorasi, ya nggak sih? Jadi setiap vendor itu kan ada karakteristiknya masing-masing. Nah, bisa di-share nggak Mas Ian? Kalau dari Rewanganten sendiri, karakteristiknya lebih ke apa gitu? Kalau kita lebih ke custom. Jadi kalau misalkan kayak Rewanganten itu sebenarnya senang aja sih kalau kita misalkan dapat project, tapi yang desainnya harus meniru project sebelah, apalagi itu di dalam kota. Sebenarnya kita senang-senang aja sih, cuman kalau saya sendiri gimana ya, kesannya kayak takut dikira tiru-tiru atau gimana, ngikut-ngikut atau gimana kan. Jadi kayak kalau kita beban nurani gitu ya. Iya kan. Kalau kita lebih ke custom aja sih sebenarnya. Jadi kalau custom kan sebenarnya kita bebas untuk apresiasi mau seperti apa kan. Terus yang diminta dari klien itu seperti apa, itu juga tantangan untuk kita sendiri. Gitu. Ada batasan nggak sih Mas Ian? Apakah Mas Ian ini lebih condong ke outdoor atau ke indoor atau dua-duanya sikat gitu? Kalau kita sikat semua sih, mau indoor mau outdoor oke. Karena ya yang penting budgetnya masuk. Kuncinya itu sih. Terus ada nggak nih dari Mas Ian kayak tips buat teman-teman gitu biar persiapannya ini lebih matang lagi? Baiknya untuk booking vendor dekor itu paling tidak berapa bulan sebelum acara gitu? Kalau kita menganggap mepet, bookingnya mepet itu ada di H-1,5 bulan, itu termasuknya udah mepet. Mepet gitu ya? Mepet, itu mepet. Oke lah kalau misalkan H-2 bulan untuk booking dengan paket standar atau default itu masih aman. Cuman untuk custom pasti kita tolak. Paling amannya berapa bulan tuh kalau misal custom nih, karena yang paling sulit custom kan? Kalau custom, kalau full custom paling aman itu H-5 bulan. Jadi memang harus jauh-jauh hari. Untuk custom standar misalkan cuma pelaminan aja atau cuma pelaminan sama foto booth aja, itu nanti di H-4 bulan itu masih bisa. Jadi kadang memang ada yang benar-benar nyepelein ya, mau pesen dekor dia custom di H-2 minggu. Itu kan kayak ngece banget lah sih. Kita kan harus
Iya kan? Karena kan nggak cuman project ini aja yang kita kerjakan kan, masih ada banyak project-project lain. Belum lagi kita harus produksi. Belum lagi kalau di bulan yang sama kita juga harus produksi semua. Itu semuanya custom. Bisa dibayangin dong, kalau Hamin 2 minggu pasti kita nggak bakalan bisa nyampe itu. Paling nggak minimal 2 bulan. Terus Maksimal. maksimal ya 2 bulan. Terus kalau misalkan gini, kadang kan orang karena apa ya, kalau istilahnya bridezilla gitu ya, kayak vendor dekor aja dia konsepnya itu kayak pengen berubah-berubah terus gitu. Kayak lihat Instagram ini, bagus nih, besok lagi lihat ini, bagus nih gitu. Nah, buat revisi-revisi kayak gitu tuh maksimal Hamin berapa harus sudah fix? Kita maksimal harus sudah fix itu Hamin 2 bulan. Itu. Jadi karena kan kita juga ya itu sih hubungannya sama produksi kan. Jadi kalau misalkan nanti ganti-ganti terus juga, kalau misalkan kita udah terlanjur produksi, dia mau ganti desain lagi juga nanti kan susah kan. Itu. Jadi memang Hamin 2 bulan harus udah fix untuk custom design. Gitu. Itu udah paling maksimal, udah paling mepet Hamin 2 bulan. Oke. Paling gitu dulu ya. Nih mungkin apa nih Mas Ian yang mau ditanyain sama saya? Minta ditanyain banget ya. Prosedur ini sih untuk booking Rubio itu seperti apa sih? Karena kan kayak kita kan, kalau saya sendiri kan dekor, yang penting ada tanggal, nama, alamat gitu kan. Terus kalau untuk WO, untuk prosedur bookingnya seperti apa sih? Karena kan WO ini kan dia kerjanya lumayan ekstra banget ya, apalagi dengan tamu undangan hubungannya kan. Nah, itu gimana untuk prosedurnya? Sama sih kalau yang kayak prosedur ke rewangan dan gitu ya sama. Jadi intinya harus menginfokan nama, menginfokan venue-nya acara mau di mana, tanggalnya tanggal berapa, dan yang paling penting harus jujur berapa jumlah tamu undangannya. Karena kadang tuh ada yang jumlah undangannya sebenarnya banyak banget gitu ya. Terus dengan udah tahu alasannya apa gitu, motifnya apa tuh, kayak infonya disedikitin. Padahal nantinya kalau misalkan infonya itu nggak valid, ternyata yang datang itu membludak, terus tidak sesuai dengan yang info yang masuk ke kita, itu otomatis juga persiapan di kita juga kurang maksimal gitu kan. Imbasnya juga ke klien itu sendiri. Jadi yang penting ketika kita tanya tentang info-info tertentu, ya tolong dijawab sejujur mungkin, karena itu juga memang supaya kita bisa menyesuaikan paket yang dibutuhkan dan kita juga nggak kelabakan nantinya gitu. Intinya sih satu, kalau kita tanya belum tentu kita mengharuskan si yang calon klien ini deal. Belum deal pun nggak apa-apa. Yang penting dari awal ketika kita kasih pertanyaan-pertanyaan, tolong dijawab supaya mempermudah gitu. Itu aja sih. So, ini videonya gambarnya agak telat ya. Dan yang paling penting jangan terlalu mepet. Gitu. Karena pusing cuy kalau terlalu mepet. Kalau ya masih berapa bulan gitu masih bisa. Pernah kita ngerjain itu Hamin 2 minggu. Halo Putri. Untungnya dari pihak keluarganya pun koordinasinya baik gitu. Kalau misalkan 2 minggu ternyata masih mentah banget juga
Oke, ini koneksi sudah mulai lumayan buruk. Kita akan sambungan lagi dengan Rubio. Oke.